A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacain Fatihah dulu buat seluruh pengajian Al-Kautsar ya, semoga dapat berkah ridho Allah dan suaminya sehat walafiat, anak cucunya saudara-saudara kita semua dijauhkan musibah, dijauhkan petaka. Kita lanjutkan surat An-Nur surat 24 ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Surah 24-47, dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, sudah itu, sekali mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Aku beriman, enggak ngamalin. Kalau katakan bukan orang beriman, dia itu munafik. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Jadi nggak mau dipanggil Rasul. Tapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan bagi mereka, mereka datang ke Rasul dengan kemaslahatannya mau. Kalau yang panggil, ngaji, supaya jelasin itu nggak mau dia. Ini salah itu nggak mau. Tapi kalau menguntungkan mereka, ada pembagian, sumbangan, waduh, datang deh. Patutnya. Munafik itu. 50. Apakah tidak kedatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Atau takut Allah dan Rasulnya berlaku zalim pada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Rasul nggak zalim, tapi mereka yang zalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul, agar Rasul menghukum di antara mereka, ialah ucapannya kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi kalau yang dipanggil, dia datang. Oke, kami nawatona. Dikasih tahu, kamu salah. Nah, itu orang beriman. Tapi yang tadi nggak datang, ya. Nah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Menang di dunia, menang di akhirat kalau ikutin Allah dan Rasul. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuatnya, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi berperang. Katakanlah, janganlah kamu bersumpah. Karena ketaatan di mata Allah itu, ketaatannya sudah dikenal oleh Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu taat betul-betul, Allah tahu loh. Kalau kamu hanya munafik aja, Allah juga tahu. Katakanlah Muhammad, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sungguhnya kewajiban Rasul itu adalah yang dibebankan kepadanya itu hanya ngajar. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan. Nyampaikan saja, ayo ini perang, ada orang ini. Kalau mau, ya kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Nah, ya kita juga kan ngajakin orang ngaji, ngajakin orang sholat, itu ya
Selama dia mau, dia nggak mau ya nggak apa-apa. Ayat 55-nya. Allah menjanjikan pada orang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah pada orang yang beriman dan soleh itu? Sesungguhnya Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Berkuasa bukan berarti jabatan. Bisa menguasai diri, itu sudah berkuasa. Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dulu. Sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi Allah. Ya, agama jadi kuat. Jadi kalau dia beriman bersudah, agama jadi kuat. Dan dia benar-benar menukar mereka. Sudah mereka dalam keadaan ketakutan, menjadi aman sentosa tadi galau, jadi aman. Dan mereka juga tetap menyembah Allah, tidak mensekutukan sesuatu pun dengan Allah. Tapi bagaimana caranya ya supaya imannya sudah istiqomah, juga terus. Allah katakan gampang, kayak 56-nya. Jadikanlah sholat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jadi taat pada Allah Rasul aja. Nanti kita dapat rahmat dari Allah. Itulah yang namanya ikut Allah, ikut Rasul. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang kafir itu dapat melemahkan Allah dari mengazab mereka di bumi ini, sedangkan tempat tinggal mereka di akhirat neraka, dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu. Neraka kekal, surga kekal. Kalau dia neraka, ya selamanya. Tidak bisa balik ke dunia. Surga selamanya juga tidak bisa balik ke dunia. Makanya Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki-laki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari. Jadi ada aurat masuk kamar bagi orang lain. Sebelum sembahyang subuh, ngetok dulu. Ketika mereka menanggalkan pakaian di luarmu di tengah hari, atau kamu lagi siang hari, zuhur, boleh juga, aurat juga. Dan sudah sembahyang isya nggak boleh juga. 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa kamu, tidak pula mereka selain dari 3 waktu itu. Waktu itu harus ketok. Mereka melayani kamu sebagaimana kamu juga ada keperluan sebagian mereka. Demikianlah Allah menjelaskan ayat kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi kita kalau masuk ke rumah orang tua kita, 3 waktu itu ngetok dulu. Tapi kalau bukan 3 waktu itu boleh. Masuk kamarnya. Masuk ke kamar orang tua kita. Ngetok dulu 3 waktu itu. Nggak boleh langsung aja. Biar itu orang tua kita kandung. 59. Dan apabila anak-anak kamu telah bersumpah sudah sampai balik umur, maka hendaklah mereka juga minta izin. Seperti orang-orang yang sebelum mereka minta izin. Demikianlah Allah jelaskan ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi nanti kamu sudah punya anak juga sama, lakukan lawan kita tadi. Jadi kan kita ke bapak kita nih, karena kita sama. Dan perempuan-perempuan tua yang telah henti dari haidnya mengandung, tidak lagi ingin kawin lagi, tidak ada atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Jadi enggak seperti propor, tutupnya itu sudah biasa aja pakai kerudung itu, enggak dosa. Kalau kamu sudah menofus, tidak ingin lagi kawin dan sopan, tapi Allah mendengar lagi Maha Bijaksana. Tapi kalau kata berjilbab lebih bagus. Nah, jilbab itu kan udah lambang budaya pakaian Islam juga. Tidak ada halangan bagi orang-orang yang buta, tidak juga bagi orang yang pincang, tidak ada bagi orang yang sakit, tidak ada pula halangan bagi dirimu sendiri makan bersama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara kamu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan,
Di rumah kamu memiliki kunci, ya rumah kamu yang milik kuncinya di rumah. Yang perempuan di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau kita bukan rumah kita tapi kita kuncinya sering kita bisa. Atau di rumah kawan-kawanmu, boleh di rumah kawan itu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama mereka atau sendirian. Maka bila kamu memasuki suatu rumah dari rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberikan salam dalam dirimu sendiri. Salam ditetapkan oleh Allah itu diberikan berkah lebih baik. Jika Allah menjelaskan ayatnya bagi kamu agar kamu memahaminya. Jadi kita ucapkan salam, silakan masuk boleh. Wajib dan salam. 62. Sesungguhnya yang sebenar-benarnya orang mukmin ialah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bila mereka berada bersama Rasulullah dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Jadi kalau dia bertemu Rasul, kita izin dulu sama Rasul kalau dia mau rohani kayak apa kayak. Sungguhnya orang-orang yang minta izin kepada Muhammad, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau dia pulang, nggak ngomong, atau berani ngomong, nggak beriman. Apabila mereka minta izin kepada kamu karena kamu sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, itu ya. Akhlaknya sampai sedemikian. Rasul luar biasa hebatnya. Hebat itu. Hebat sekali. Hebat. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu itu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Dan manggil Nabi itu kayak kita manggil teman. Sungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan, ditimpa azab yang pedih. Jadi kayak masa Nabi itu ada orang keluar, ya izin, atau keluar satu, keluar dua, nggak boleh. Dari pengajian Rasul, begitu nggak boleh, izin dulu. Nah, ayat 64. Allah katakan, ketahuilah sungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Sungguhnya dialah yang mengetahui keadaan yang kamu berada dalamnya sekarang, dan mengetahui pula hati manusia dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi, akhlak Nabi itu sampai sedemikian diajarkan oleh Allah. Gimana sikap kita ke Nabi, sikap kita kalau ke orang tua, kalau dia waktu 3 waktu jadi nggak boleh asal masuk aja. Kecuali kalau anak kecil. Jadi kita udah dewasa, orang tua kita juga izin dulu 3 waktu tadi. Jadi makan bersama pun, ya itu juga diajarkan juga, ya boleh makan kalau sama saudara, adik, kakak, orang tua. Insya Allah, insya Allah. Itulah hebatnya akhlak Rasulullah yang diajarkan kepadanya 14 abad yang lalu. Padahal kan begitu ganasnya orang jahiliyah pada zaman itu, begitu kasarnya orang jahiliyah pada zaman itu, tapi akhlaknya itu sudah diajarkan ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini kan menginspirasi kita. Nabi Muhammad itu hebat sekali ya, diajarkan Allah langsung gurunya itu. Makanya kan kalau kita ngaji ini, guru kita itu sebenarnya Allah. Allah udah bilang di Ar-Rahman surat 55 ayat 1 ayat 2 Al-Nasyatanirajim Ar-Rahman Allamal Quran. Allah itu apa sih yang mengajarkan Quran. Tapi kita mesti sungguh-sungguh mengkajinya, belajar. Jadi ada hidayah Allah datang pada kita. Mudah-mudahan rahmat iman Allah berikan pada kita. Ya, semoga surga MT Al-Kausar dapat berkali Allah SWT. Perusahaannya maju terus. Suaminya sehat dari Allah.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.